Setelah Luofeng melangkah ke dalam menara bintang, waktu tak berjalan lama sebelum sesuatu yang mengguncang seluruh alam semesta terjadi. Bintang penjara yang tertidur selama berjuta tahun akhirnya bangkit dari peraduannya. Kelahiran benda langit itu bagaikan gempa kosmik yang mengguncang jiwa para penguasa alam. Ribuan pejuang tingkat raja dari berbagai ras langsung bergerak, saling berebut untuk mendapatkan bintang penjara, sebuah harta suci kuno yang mampu menyegel musuh sepenuhnya. Bahkan seorang dewa alam semesta pun takkan bisa melarikan diri darinya setelah tersegel. Kabar kebangkitan bintang penjara menyebar secepat kilat, membuat seluruh jagat raya menjadi gila. Dari segala penjuru alam, muncul para penguasa dari 3 ras besar. Dari ras serangga, hadir sang Ratu Iblis Selatan yang keji dan berbahaya. Dari ras iblis, muncul Raja Makam Hitam, sosok bertubuh raksasa yang auranya mampu mengguncang ruang. Dari ras mekanis, turun tangan Raja Takdir, pemimpin dingin tanpa emosi yang tubuhnya sepenuhnya terbuat dari logam abadi. Sementara dari pihak ras manusia, berdiri gagah Raja Tujuh Pedang, seorang jenius luar biasa yang kekuatannya mendekati puncak raja tak terkalahkan. Mereka semua, para penguasa dari berbagai ras, mewakili kekuatan besar alam semesta, masing-masing memiliki ambisi untuk menguasai bintang penjara. Di sisi lain, Luofeng bergabung dengan Raja Formasi Langit dan 1000 raja lainnya dalam sebuah aliansi sementara, bertekad untuk maju dan mundur bersama dalam pertempuran merebut harta itu. Pada saat itu, lebih dari 100.000 makhluk abadi dari seluruh penjuru alam semesta telah berkumpul, menatap langit yang mulai bergetar oleh energi raksasa. Dan ketika bintang penjara menerobos segel tak kasat mata dan melesat menembus langit, seketika itu pula, keheningan berabad-abad pun hancur berkeping-keping. Serangan dahsyat menghujani langit, seperti badai petir tanpa akhir. Ruang di sekitar mereka remuk, hancur seperti kertas yang robek. Untuk mencegah ada yang menggunakan teleportasi dan langsung merebut harta itu, sejumlah besar Raja Puncak bekerja sama, membentuk segel ruang absolut, memutus seluruh kemungkinan teleportasi di area tersebut. Luofeng dan Raja Panah Berat, yang merupakan budak jiwanya, turut bergabung dalam pertempuran itu. Rencana awal Luofeng sebenarnya sederhana, menggunakan teleportasi Raja Panah Berat untuk mendekat ke harta. Namun, dengan ruang yang terkunci rapat, satu-satunya cara hanyalah terbang menembus badai energi. Pertempuran pun meledak dengan kekacauan yang tak terlukiskan. Lebih dari 95% peserta adalah makhluk tingkat Raja Abadi, dan mereka saling membentuk aliansi beranggotakan ratusan hingga ribuan orang. Ledakan serangan yang saling bertubrukan menciptakan guncangan kosmik yang menggetarkan ruang waktu. Luofeng bersama 1000 orang rekan di bawah komando Raja Formasi Langit membentuk perisai ilahi dengan menggabungkan kekuatan dewa mereka. Langkah mereka berat, namun pasti menembus gelombang serangan yang datang dari segala arah. Semakin mereka mendekat ke arah bintang penjara, semakin gila pertempurannya. Setiap kelompok harus bertarung mati-matian sambil mempertahankan diri dari serangan brutal dari belakang. Bintang penjara yang dihujani serangan tiada henti itu berputar dan berkilau, memantulkan cahaya kosmik yang menyilaukan, tapi tetap tak tergoyahkan. Tak ada satu goresan pun di permukaannya. Setelah kira-kira 12 detik pertempuran brutal itu, gelombang serangan pun mereda. Lebih dari 10.000 makhluk abadi mendarat di permukaan bintang penjara yang sebesar planet, masing-masing berusaha menembus permukaannya dengan kekuatan abadi, mencoba meninggalkan jejak jiwa untuk menjadikannya milik pribadi. Namun, karena jumlah mereka yang begitu banyak, jejak jiwa saling bertabrakan dan tak satu pun berhasil. Luofeng yang mengamati dari jauh menyadari sesuatu. Para penguasa sejati seperti Raja Talon, Raja Tujuh Pedang, dan Raja Takdir, mereka tidak langsung bertarung. Mereka hanya melayang di angkasa, mengamati dengan tenang. Mereka memiliki keyakinan mutlak. Bahkan jika seseorang berhasil merebut bintang penjara, mereka bisa membunuhnya dan mengambilnya kembali kapanpun. Dalam kekacauan itu, bintang penjara terus terpukul oleh energi serangan, hingga akhirnya jatuh menukik ke bawah, ke wilayah berbahaya yang selama ini tertutup oleh penghalang tak kasat mata dari menara bintang. Saat penghalang itu hancur, energi liar yang dipupuk oleh menara bintang meledak keluar. Siapapun yang terseret ke dalamnya
entah raja awal atau raja puncak, langsung terbakar menjadi debu, bahkan senjata mereka pun ikut hancur. Satu demi satu makhluk abadi gugur, meninggalkan harta mereka yang melayang di ruang kosong, memicu gelombang perebutan baru yang lebih gila. Namun di balik kekacauan itu, Raja Takdir dari ras mekanis menyimpan niat lain. Dia tahu, sebelum ribuan gerbang keluar menara bintang terbuka, siapapun yang berhasil mendapatkan bintang penjara tidak akan bisa melarikan diri. Mereka hanya akan menjadi sasaran semua pihak. Tujuan utamanya bukanlah bintang penjara, melainkan Raja Tujuh Pedang. Dalam daftar pembunuhan ras mekanis, nama Raja Tujuh Pedang menempati posisi ketiga. Dan di urutan pertama, tak lain adalah Luo Feng, sang jenius manusia yang dulu menghilang tanpa jejak. Raja Takdir telah mempelajari kekuatan Raja Tujuh Pedang dengan teliti. Ia tahu sang raja memiliki satu set 7 pedang harta agung, dan bahkan mungkin menerima warisan dari kuil dewa asal, kekuatan tertinggi di alam semesta. Jika Raja Tujuh Pedang dibiarkan hidup, maka masa depan umat manusia akan memiliki kekuatan yang menyaingi para dewa kosmos. Itulah sebabnya Raja Takdir memutuskan untuk membunuhnya di tempat ini, walau konsekuensinya besar. Bahkan jika gurunya membalikkan waktu dan menghidupkannya kembali, harga yang dibayar setara dengan membangkitkan satu dewa alam semesta. Dengan 100 lebih prajurit ras mekanis dan hampir 1000 sekutu dari berbagai ras, Raja Takdir melancarkan serangan mematikan. Namun Raja Tujuh Pedang, meski terkejut, tetap tenang. Ia mengangkat pedangnya dan berteriak lantang, "Semua, bakarlah tubuh abadi kalian. Hari ini kita pertaruhkan segalanya." Dan di saat itu juga, 7 bilah pedang yang melayang di belakangnya memancarkan cahaya menyilaukan, menembus kegelapan alam semesta. Sebuah kolam emas raksasa, di mana permukaannya diukir dengan ratusan makhluk purba dan binatang mitos, memancarkan cahaya yang menyilaukan di tengah medan perang. Cahaya itu membentuk perisai keemasan yang melingkupi seluruh pasukan manusia. Lebih dari 1000 raja abadi berada di dalamnya. Raja Tujuh Pedang, dengan pedangnya yang melayang mengitari tubuhnya, berdiri di pusat kolam itu. Kekuatan harta karunnya melampaui imajinasi. Bahkan serangan gabungan dari seluruh kekuatan ras mekanis pun tak mampu mengguncangnya. Kekuatan tersebut membuat semua yang menyaksikan tertegun. Bahkan para raja puncak dari ras lain pun sejenak terdiam, ngeri oleh kedahsyatan yang ditunjukkan manusia itu. Sementara itu, di bawah sana, pertempuran di zona berbahaya semakin menjadi gila. Daerah itu dipenuhi oleh energi buas yang berasal dari menara bintang itu sendiri. Energi murni dari awal penciptaan. Setiap makhluk abadi yang terseret ke dalamnya, tak peduli seberapa tinggi kekuatannya, akan lenyap seketika tanpa sisa. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, ribuan pintu cahaya muncul di udara yang retak. Ribuan gerbang keluar menara bintang. Itu adalah mekanisme pertahanan alami menara bintang. Saat kadar pembunuhan melebihi batas, ia akan otomatis membuka jalan keluar ke berbagai ruang terlarang di alam semesta, memberi kesempatan bagi para peserta untuk melarikan diri. Beberapa prajurit yang kekuatannya tak seberapa segera memanfaatkan momen itu. Mereka melesat menuju gerbang-gerbang terdekat, meninggalkan medan perang yang semakin liar. Namun di tengah badai kekacauan itu, Luo Feng justru berbeda. Meskipun berada di jantung pertempuran, pikirannya tak sepenuhnya terfokus pada perebutan harta. Sejak awal, hatinya terus diguncang oleh panggilan misterius dari menara bintang. Suara lembut namun kuat yang seakan menembus jiwanya. Ia merasakan kelahiran bintang penjara kali ini bukan kebetulan, melainkan memiliki hubungan langsung dengan panggilan itu, dan mungkin dengan dirinya sendiri. Mengandalkan kecepatan luar biasa dari sayap pembunuh Wu, Luo Feng membawa Raja Panah Berat, budak jiwanya, dan mulai melakukan serangan gerilya. Mereka memburu kelompok musuh yang lemah, membunuh 4 Raja Puncak hanya dalam sekejap. Namun, kemenangan itu tak bertahan lama. Salah satu sekutunya, Raja Changqi, tak beruntung. Sebuah serangan energi menghantamnya dan melemparkannya ke zona berbahaya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwanya hancur lebur, tanpa jejak tersisa. Sementara itu, Raja Ku terdesak, dikepung 3 Raja Puncak musuh, nyaris tak bisa bertahan.
Melihat situasi genting itu, Luo Feng segera mengubah strategi. Ia memerintahkan Raja Panah Berat untuk membantu Kuwu yang hampir gugur, sementara dirinya sendiri terbang menuju Raja Formasi Langit, yang menurutnya berada dalam bahaya paling besar. Namun ketika Luo Feng berusaha menahan tubuh Raja Formasi Langit yang terpental ke arah zona maut, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alih-alih bekerja sama, Raja Formasi Langit justru mendorong Luo Feng dengan kekuatan tersembunyi, membuat Luo Feng terlempar lebih cepat ke arah jurang energi mematikan. Di saat yang sama, dari sisi lain, Raja Cimang dari ras iblis melepaskan serangan ilusi jiwa yang tepat mengenai Luo Feng. Dalam sekejap, Luo Feng kehilangan kendali atas tubuhnya. Tubuhnya jatuh bebas ke bawah, menuju kematian yang tak bisa dihindari. Namun kenyataannya jauh lebih kelam. Ini bukan kebetulan. Raja Formasi Langit telah berkhianat. Ia telah lama mengendalikan jiwa Raja Cimang dan Raja Wulan, dua raja puncak dari ras iblis, sebagai alatnya. Segala yang terjadi hari ini, mulai dari kekacauan, perebutan, hingga serangan fatal, semuanya adalah jebakan yang ia rancang sendiri untuk menjatuhkan Luo Feng dan merebut harta rahasianya. Ia berpura-pura lemah, menunggu Luo Feng datang menolong, dan menjebaknya di momen paling kritis. Namun Luo Feng bukan manusia biasa. Di ambang kehancuran, jiwanya yang ditempa oleh penderitaan dan kehormatan bergetar hebat, menolak tunduk pada kematian. Dengan kemauan baja, ia mematahkan belenggu ilusi jiwa itu, dan mendadak tersadar. Namun, saat ia membuka mata, jarak ke zona maut sudah terlalu dekat. Energi kehancuran di bawahnya berputar seperti lautan api bintang. Dalam sepersekian detik, Luo Feng mengambil keputusan yang luar biasa berani. Ia mengeluarkan kristal asal api dewa, harta paling berbahaya di tangannya, dan berniat meledakkannya. Ledakan dari kristal itu akan menciptakan dorongan balik yang cukup kuat untuk mendorongnya keluar dari zona bahaya. Dan jika perlu, Raja Formasi Langit akan ikut binasa bersamanya. Mengetahui niat Luo Feng, Raja Formasi Langit pucat ketakutan. Ia tak pernah membayangkan Luo Feng akan rela mati bersama hanya demi menjatuhkannya. Namun tepat saat Luo Feng hendak meledakkan kristal itu, sebuah suara berat dan penuh kekuatan bergema di telinganya. "Anak muda, datanglah!" Dalam sekejap, energi misterius yang amat besar menyelimuti tubuh Luo Feng, menghentikan seluruh gerakannya. Di bawah tubuhnya, sebuah gerbang ruang baru terbentuk, bersinar dengan warna pelangi. Energi itu menarik Luo Feng masuk ke dalamnya, dan dalam sekejap, ia menghilang dari medan perang. Ketika kesadarannya kembali, Luo Feng menemukan dirinya bukan di ruang terlarang biasa, melainkan di dalam terowongan berwarna-warni yang berputar bagaikan pusaran bintang. Ia segera menghubungi Raja Panah Berat lewat sambungan jiwa, memastikan dirinya selamat dan memberi perintah. Tianzhen adalah pengkhianat. Dia bersekongkol dengan ras iblis. Lindungi diri kalian dan segera keluar dari Menara Bintang. Aku akan kembali. Kemarahan menyelimuti hati Luo Feng, namun ia juga tahu aturan militer alam semesta melarang pembunuhan sesama rekan manusia. Untuk saat ini, ia harus menahan diri. Namun dalam hatinya, ia sudah bertekad. Setelah keluar dari sistem militer, ia akan menuntut balas sendiri. Tak lama kemudian, energi yang membungkusnya memudar. Luo Feng terjatuh di dalam sebuah aula megah yang diselimuti cahaya bintang. Di sana, berdiri makhluk purba dengan tubuh setengah manusia, setengah ular. Aura yang memancar darinya begitu kuat dan tua, hingga Luo Feng merasa seolah berhadapan dengan gurunya sendiri, Tuan Kota Kekacauan. Makhluk itu berbicara lembut namun menggetarkan. "Aku adalah Putih, penjaga Menara Bintang, dan pemandu bagi mereka yang terpilih." Pati menjelaskan bahwa ia bukan pencipta Menara Bintang, melainkan pelayan pertama dari Sang Pencipta. Karena waktu dan kekuatan, ia kini telah mencapai tingkat penguasa alam semesta dan bahkan diangkat sebagai murid pertama dari Sang Guru Agung. Lalu Pati menyampaikan rahasia besar. Sang Guru hanya memiliki 2 murid. Aku, Pati, adalah yang pertama, dan yang kedua adalah pemimpin klan Dewa Api. Namun inti dari semua ciptaan Sang Guru adalah 2 ras, klan Dewa Api dan ras Bumi. Putih menatap Luo Feng dalam-dalam.
Ras bumi telah gagal 2 kali dalam sejarah. 2 kandidat sebelumnya lenyap dalam kegagalan. Dan kau, Luo Feng, kau adalah kandidat ketiga setelah 8 miliar 200 juta tahun. Jika ia berhasil melewati ujian, Luo Feng akan menjadi pemimpin ras bumi sejati dan diterima sebagai murid ketiga sang guru. Namun jika gagal, ia akan binasa, sama seperti pendahulunya. Putih lalu menjelaskan lebih dalam tentang asal-usul ras bumi. Dahulu, di zaman pertama, planet itu dikenal sebagai dunia gunung dan laut. Pada zaman kedua, disebut bintang sumber. Dan kini, di era Luo Feng, ia dikenal dengan nama bumi. Sang guru awalnya memilih cabang manusia tertentu, memandu dan membentuk mereka, hingga lahir ras Dewa Api. Ras dengan tubuh kuat dan energi kosmos alami. Namun, salah satu murid terbaiknya, pemimpin klan Dewa Api, menolak tunduk dan akhirnya memisahkan diri dari umat manusia, menciptakan kekaisaran kosmos sendiri yang bahkan ditakuti para dewa alam semesta. Namun sang guru belum puas. Ia menyadari bahwa kekuatan tubuh dapat diciptakan, tapi kemurnian jiwa tidak bisa dipalsukan. Maka dari itu, ia mengalihkan fokusnya. Menciptakan ras bumi, ras dengan jiwa paling murni dan potensi tanpa batas. Untuk membimbing mereka, sang guru menciptakan kitab ilahi yang disebut 9 Dewa Bencana. Nine Tribulation Sacred Codex. Kitab itu adalah warisan tertinggi, rahasia yang dapat membentuk kembali esensi jiwa, dan hanya dapat dikuasai oleh mereka yang terlahir dari ras bumi. Rahasia besar itu, sebuah metode kultivasi langka, mampu melampaui batas tubuh, dan gen seorang kultivator, menaikkan lapisan kehidupan menuju tingkat yang bahkan para dewa alam pun tak berani impikan. Namun, kitab rahasia 9 bencana ini terlalu menentang takdir. Ia menentang hukum dasar semesta, hingga hukum alam semesta itu sendiri menolak keberadaannya. Begitu sang guru mencoba mewariskan kitab ini kepada garis keturunan bumi, hukum semesta akan langsung menghapus semua ingatan tentangnya dari penerima. Tidak ada seorang pun yang bisa mengingat atau mempertahankan warisan tersebut. Untuk memecahkan masalah itu, sang guru pun meninggalkan alam semesta ini, menembus ruang dan waktu, hingga akhirnya menemukan sebuah harta langka bernama kristal jiwa surgawi. Benda yang kelak ditemukan Luo Feng dalam wujud lempengan logam hitam misterius itu. Kristal jiwa surgawi memiliki kekuatan yang tak dapat dipahami oleh akal biasa. Ia mampu menyimpan warisan kitab rahasia 9 bencana, sekaligus menghindari penolakan hukum alam semesta. Namun, kekuatannya terbatas, hanya cukup untuk 1 kali transmisi penuh, dan dalam 1 zaman hanya boleh ada 1 pewaris yang hidup. Itulah sebabnya, 2 kandidat sebelumnya dari garis keturunan bumi gagal dan gugur, barulah kristal jiwa surgawi kembali mencari pewaris baru. Dan kini, setelah 8,2 miliar tahun, Luo Feng menjadi kandidat ketiga, dan mungkin yang terakhir. Putih menatap Luo Feng dengan tatapan penuh harap. Ia bercerita tentang guru mereka, sosok yang berada di puncak tertinggi dari seluruh eksistensi. Di kalangan para makhluk abadi, dia dikenal sebagai sang terkuat di alam semesta. Keberadaannya sudah melampaui segala batas kekuatan. Dalam bentangan luas semesta, tidak ada lagi yang mampu menandingi dirinya. Yang dikejarnya bukan lagi kekuasaan atau kehormatan, melainkan tingkatan eksistensi yang lebih tinggi dan kebebasan sejati di atas segala aturan kosmos. Guru itu bahkan memiliki kemampuan membalikkan waktu dan ruang, menghidupkan kembali penguasa alam semesta yang telah jatuh. Kekuatan yang membuat setiap kekuatan besar di jagat raya iri dan takut. Namun, ia memilih tidak bergabung dengan kekuatan manapun, hidup bebas dan mandiri. Putih menatap Luo Feng, suaranya bergetar. Jika kau berhasil melewati ujian ini dan menjadi murid ketiga guru, masa depanmu akan tak terhingga. Kau akan melangkah ke puncak semesta. Tapi semuanya bergantung pada satu hal. Luo Feng harus menaklukkan menara bintang dan lulus ujian pengakuan. Kalau gagal, ia akan lenyap, seperti 2 pewaris sebelumnya. Pada saat itu, lantai ruang utama mulai bergetar. Ujian pengakuan telah dimulai. Putih menatap sosok muda itu untuk terakhir kalinya, menyerahkan seluruh harapan garis keturunan bumi ke pundaknya.
Luo Feng menggenggam erat kedua tangannya. Ia tahu, ini adalah titik balik nasibnya. Jika gagal, aku akan hancur. Bahkan jika aku dihidupkan kembali oleh penguasa kota kekacauan, aku tak akan pernah bisa menguasai kitab 9 bencana lagi. Tapi jika aku berhasil, jalan menuju puncak semesta akan terbuka untukku. Dengan keyakinan membara, ia melangkah ke dalam ujian pengakuan Menara Bintang. Begitu ujian dimulai, rasa sakit tak terlukiskan meledak dari dalam tubuhnya, menyiksa setiap molekul, setiap jiwa, setiap inti kesadarannya. Rasanya seperti ada makhluk purba yang berusaha merobek keluar dari dalam jiwanya sendiri. Putih hanya bisa menyaksikan dalam diam, matanya memancarkan harapan yang nyaris putus. Ia tahu, keajaiban adalah satu-satunya harapan mereka kini. Sementara itu, di sudut lain dari alam semesta yang tak terhingga, di sebuah tempat misterius dan agung, berdiri seorang tua berjanggut perak di atas gunung melayang. Dialah sosok yang menciptakan Menara Bintang, menumbuhkan garis keturunan bumi, dan membangun klan Dewa Api. Di hadapannya berdiri satu lagi eksistensi agung, dikenal sebagai Tuan Montoh. Mereka tengah berbincang dalam diam, ketika tiba-tiba, tatapan sang tua itu berubah tajam. Ia merasakan sesuatu. Menara Bintang telah memulai ujian pengakuannya. Anak itu akhirnya sampai pada tahap ini. Sekilas, sorot harapan dan senyum samar muncul di matanya. Lalu, gunung melayang di bawah kakinya bergetar, dan dalam sekejap, ia menghilang ke dalam arus energi tak berujung, meninggalkan gelombang kekuatan